Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitria Matieni dari kelas A, semester 4, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Baik, yang saya hormati Ibu Vika Muniati Arifin, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Asesmen Pembelajaran. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan penilaian dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Baik, jadi di sini saya membuat RPP itu khusus untuk muatan ilmu pendidikan sosial di kelas 5 SD. Nah, di sini yang pertama ada kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar, dan yang ketiga indikator. Nah, di indikator ini, indikator pertama siswa menjelaskan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Kemudian yang kedua mencontohkan pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan. Yang ketiga menganalisis interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya. Yang keempat melakukan diskusi mengenai interaksi manusia dan pengaruhnya dalam pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi. Dan yang terakhir menjelaskan hasil tabel pemisahan interaksi manusia dan pengaruhnya dalam pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, kemudian di tujuan ini sesuai dengan indikator tadi. Jadi yang pertama, dengan menyimak penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan bentuk interaksi manusia. Kemudian yang kedua, setelah menjelaskan, siswa mampu mencontohkan pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan. Kemudian yang ketiga, setelah mencontohkan, siswa mampu menganalisis interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya. Yang keempat, setelah menganalisis, siswa mampu melakukan diskusi mengenai interaksi manusia dan pengaruhnya dalam pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi. Dan yang terakhir, setelah melakukan diskusi, siswa mampu menjelaskan hasil tabel pemisahan interaksi manusia dan pengaruhnya dalam pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, di bagian E ini ada materi-materi yang digunakan dalam RPP, yaitu yang pertama, interaksi manusia dengan lingkungan, dan yang kedua, pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan. Kemudian di bagian F ada metode, model, dan model pembelajaran serta pendekatan. Nah, pendekatan yang dilaksanakan dalam pembelajaran ini yaitu pendekatan saintifik, menggunakan metode diskusi, tanya jawab, dan ceramah, dan model examples non examples. Nah, di sini ada kegiatan atau langkah-langkah pembelajaran di mana kegiatan pendahuluan ini alokasi waktunya itu 10 menit, kemudian kegiatan inti alokasi waktunya 40 menit, dan kegiatan penutup alokasi waktunya 10 menit. Nah, sumber dan media pembelajaran yaitu sumber itu diambil dari buku guru kelas 5 semester 1 dan buku siswa kelas 5 semester 1. Kemudian media pembelajarannya berupa gambar dan LCD proyektor. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian I, yaitu penilaian. Yang pertama ini penilaian sikap. Nah, di bagian A ada penilaian sikap spiritual atau K1. Nah, A, teknik penilaian yang dilakukan yaitu berupa observasi, kemudian B, bentuk instrumen berupa lembar observasi. Nah, di sini bisa kita lihat tabel penilaian di mana kita akan menilai siswa berdasarkan indikator yang tersedia, yaitu yang pertama ketaatan beribadah, berperilaku syukur, berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, serta toleransi dalam beribadah. Nah, skor indikator sikap spiritual itu dimulai dari angka 1 sampai dengan 4. Kemudian di kolom selanjutnya ada jumlah skor perolehan, skor akhir, dan keterangan tuntas atau tidak tuntas. Nah, selanjutnya di sini ada petunjuk umum dan petunjuk pengisian. Nah, di sini kita bisa lihat lembar observasinya. Contoh lembar observasi. Jadi di sini ada option yang harus diisi oleh guru, yaitu kelas, semester, tahun pelajaran, dan butir nilai. Nah, di sini kita tuliskan kembali indikator yang ingin dinilai, yaitu ketaatan dalam beribadah, berperilaku syukur, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, serta toleransi dalam beribadah. Nah, di sini telah tersedia contoh tabel ketika tabel sudah diisi, tabel penilaian. Nah, jadi keterangannya, rumus perhitungan skor akhir yaitu skor akhir sama dengan jumlah perolehan skor dibagi skor maksimal kali 4. Kemudian selanjutnya penilaian sikap sosial atau K2. Nah, teknik penilaiannya berupa observasi serta bentuk instrumen berupa lembar pengamatan sikap.
Nah, indikator yang akan dinilai yaitu yang pertama jujur, yang kedua disiplin, yang ketiga tanggung jawab, yang keempat santun, yang kelima percaya diri, dan yang keenam peduli. Nah, skor indikator sikap sosialnya itu dimulai dari angka 1 sampai dengan 4. Sama dengan seperti penilaian spiritual tadi, di sini tersedia juga kolom jumlah skor perolehan, skor akhir, dan keterangan tuntas atau tidak tuntas. Nah, selanjutnya di sini ada petunjuk umum dan petunjuk pengisian. Nah, di sini bisa kita lihat contoh lembar observasi penilaian sikap sosialnya. Jadi guru harus mengisi option kelas, semester, tahun pelajaran, dan butir nilai. Di sini tertulis kembali indikator yang ingin dinilai, yaitu yang pertama jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, percaya diri, serta peduli. Nah, keterangannya rumus perhitungan skor akhir, yaitu skor akhir sama dengan jumlah perolehan skor dibagi skor maksimal kali 4. Selanjutnya penilaian pengetahuan atau K3. Nah, di sini yang teknik penilaiannya itu berupa tes tertulis, kemudian bentuk instrumen yaitu tes objektif dan uraian. Nah, di sini rubrik penilaian objektif. Nah, di sini ada kolom nomor, kemudian rubrik penilaian dan skor. Misalnya di nomor 1, jika siswa jika dijawab benar sesuai kunci jawaban, maka skornya 1. Nah, jika dijawab salah atau tidak dijawab, maka skornya 0. Nah, selanjutnya rubrik penilaian esai. Nah, di sini ada kolom nomor dan rubrik penilaian serta skor. Kemudian di nomor 1 ini, jika dijawab dengan benar dan tepat maka skornya 18. Kemudian yang kedua, benar dan kurang lengkap skornya 13. Kemudian yang ketiga, kurang lengkap skornya 8 dan tidak menjawab skornya 1. Kemudian di yang kedua ini, siswa menyebutkan 2 contoh interaksi manusia dengan lingkungan, skornya 18. Siswa menyebutkan 1 contoh interaksi manusia dengan lingkungan, 10. Dan tidak menyebutkan contoh interaksi manusia dengan lingkungan, skornya 1. Nah, jadi skor maksimal itu 100. Jadi skor objektif ditambah dengan skor esai. Jadi nilainya sama dengan jumlah skor dibagi jumlah skor maksimum kali 100. Nah, di sini ada contoh lembar penilaian. Di sini ada kolom nomor, nama siswa, skor, dan nilai. Kemudian selanjutnya penilaian keterampilan K4. Nah, jadi penilaian keterampilan ini kita ambil berdasarkan LKPD yang sudah tersedia dalam RPP. Nah, di bagian A ini teknik penilaiannya berupa tes tertulis, kemudian bentuk instrumen yaitu laporan pengamatan. Nah, kolomnya yaitu nomor, indikator, prosedur penilaian, teknik penilaian, dan bentuk. Nah, di nomor 1 ini siswa menuliskan hasil analisis pada tabel mengenai interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap sosial, budaya, dan ekonomi. Prosedur penilaian yaitu proses dan hasil, teknik penilaian tes, bentuk lembar pengamatan. Kemudian di nomor 2, siswa menjelaskan hasil analisis mengenai interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap sosial, budaya, dan ekonomi. Prosedur penilaian yaitu berupa proses dan hasil, teknik penilaian, tes lisan, dan bentuk pengamatan langsung. Nah, selanjutnya di lampiran 1 ini ada bahan ajar yang akan diajarkan kepada peserta didik. Kemudian di lampiran 2 ini ada LKPD. Jadi hasil dari LKPD ini yang nantinya akan diisi dalam penilaian K4 atau keterampilan. Kemudian di lampiran 3 ini terdapat soal-soal objektif dan esai yang nantinya akan diisi dalam penilaian pengetahuan. Nah, di sini ada soal-soalnya. Contohnya, nomor 1, mengapa manusia saling membutuhkan dalam kehidupan sehari-hari? Optionnya A, karena manusia makhluk modern, B, karena manusia makhluk individual, C, karena manusia makhluk sosial, dan D, karena manusia makhluk pribumi. Dan jawabannya adalah
C karena manusia makhluk sosial, dan di sini sudah terdapat kunci jawaban. Nah, kemudian di sini esainya ada contoh, misalnya nomor 2, sebutkan 2 contoh interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, jawabannya di sini ada contoh interaksi manusia dengan lingkungan, yaitu yang contoh pertama menanam padi di sawah, dan contoh kedua menyiram bunga di tanaman. Baik, sekian presentasi penilaian dalam RPP dari saya. Sekian, apabila ada kelebihan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.